Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Bakti, NIM 1907342, jurusan Teknik Otomotif, Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tugas sensor dan transducer pada mobil dengan tema yaitu sensor-sensor pada mobil. Baiklah, yang pertama yaitu camshaft position sensor atau yang kita kenal dengan sebutan sensor CMP. Sensor CMP ini berfungsi untuk memberikan data masukan ke ECU tentang posisi langkah mesin untuk menentukan langkah hisap di mana terjadi pembukaan injektor dan penginjeksian. Kemudian untuk penerapannya, sensor ini terdiri dari komponen elektronik yang terdapat dalam sensor case yang tidak dapat disetel dan tidak bisa untuk diperbaiki. Karakteristiknya, sensor ini bekerja sesuai prinsip Hall, memindai gigi cincin di camshaft, rotasi ring gear, merubah tegangan Hall IC di kepala sensor, lalu ditransmisikan ke unit kontrol dan dievaluasi untuk menetapkan data yang diperlukan. Prinsip kerja: saat posisi camshaft menekan, bila poros nok menekan rocker arm pada tipe OHC, maka tekanan akan disalurkan untuk menentukan rocker arm, untuk menekan rocker arm. Lalu rocker arm menekan katup dan katup terbuka. Identifikasi: sensor ini mendeteksi posisi piston pada langkah kompresi melalui putaran sinyal rotor yang diputar langsung camshaft untuk mengetahui posisi pembukaan atau penutupan intake dan exhaust valve. Untuk pengukurannya dengan cara menggunakan tahanan dan penghambatan, atau dengan mengukur tahanan dan hambatan terlebih dahulu. Jika hambatannya berkisar antara 950 ohm sampai dengan 1,25 kilo ohm, maka sensor dalam kondisi keadaan baik. Analisis sensor CMP: bila sensor ini mengalami kerusakan, maka akan mengakibatkan gejala seperti diantaranya mesin akan sulit hidup, injektor tidak bekerja dengan baik, mesin mati mendadak, mesin hidup tetapi pincang, dan muncul DTC P0340. Lalu intake air temperatur atau yang kita kenal dengan sensor IAT. Sensor IAT ini berfungsi untuk mengukur dan mendeteksi temperatur suhu udara yang masuk ke intake manifold. Penerapannya, umumnya sensor IAT ini terletak pada saluran intake, ada di saluran udara masuk, dan ada juga yang terdapat pada belakang filter udara. Sistem akuisisi data: pada dasarnya rangkaian IAT menggunakan rangkaian pembagi tegangan voltage divider dengan tambahan rangkaian low pass filter atau LPF, di mana IAT bertindak sebagai R2 yang langsung terhubung dengan ground. Kemudian untuk karakteristiknya, IAT merupakan sebuah resistor yang memiliki karakteristik sebagai NTC, negatif temperatur coefficient, yaitu hambatan akan turun bila temperatur lingkungan NTC naik. Kemudian prinsip kerja IAT: ECU memberi sinyal ke IAT melalui internal resistor, melalui tegangan input. Nilai tegangan bisa berubah sesuai dengan kondisi temperatur udara yang masuk ke intake manifold. Karena sifat IAT ini memanfaatkan termistor jenis NTC. Untuk identifikasinya, apabila IAT mengalami kerusakan atau bermasalah, maka akan dapat kita lihat gejalanya, diantaranya penurunan akselerasi, susah ketika di start, berdampak pada EGR valve, boros bahan bakar, dan cek engine lamp-nya menyala. Kemudian pengukuran: dengan mengetahui fungsi dan wiring diagram, kita bisa memeriksa sensor ini tanpa scan tool, tapi harus dengan avometer atau dengan tes lamp yang
tegangan sumbernya 5 volt, biasanya menggunakan lampu LED. Crankshaft Position Sensor, atau kita kenal dengan sensor CKP, di mana sensor ini adalah sensor yang sangat penting pada mesin mobil modern. Kalau sensor ini gagal, maka mesin tidak bisa untuk memulai atau memotong sambil berjalan. Penerapannya, sensor ini digunakan dalam mesin pembakaran dalam untuk memantau posisi atau kecepatan rotasi crankshaft atau putaran crankshaft. Karakteristiknya, sensor CKP ini memiliki 3 pin konektor dengan masing-masing fungsi berbeda-beda. Di antaranya ada yang tulis dengan pin konektor 1 atau nomor 1 berfungsi untuk menerima tegangan dari ECM sebesar 5-8 volt. Dan pin konektor dengan nomor 2 berfungsi menerima arus minus atau ground. Dan pin konektor nomor 3 berfungsi untuk mengirimkan sinyal posisi crankshaft pada ECM. Prinsip kerjanya, sensor CKP memanfaatkan sensor putaran. CKP menggunakan efek Hall untuk mendeteksi putaran dan posisi crankshaft. Pengukuran. Untuk memeriksa tegangannya, yang pertama, posisi multimeter harus dalam keadaan mode DC. Lalu, hubungkan kabel-kabel, hubungkan kabel 3 dengan led warna merah pada multimeter. Lalu tempelkan led hitam ke bodi mesin. Kemudian putar kunci kontak atau di-on-kan kunci kontak. Lalu jika semua bagus, multimeter akan menunjukkan tegangan 5-8 volt. Lalu Throttle Position Sensor, atau yang biasa kita kenal dengan sensor TPS, di mana sensor ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan posisi dari throttle gas dan kemudian akan merubahnya menjadi sinyal elektrik yang akan dikirim ke ECU sebagai sinyal masukan. Penerapannya, sejak digantikannya sistem bahan bakar menjadi sistem EV, di mana karburator sebagai komponen utama. TPS berfungsi selayaknya seperti throttle body pada karburator. Karakteristik, TPS ini memiliki 3 buah kabel. Kabel pertama yaitu menyediakan ground ke TPS dan ground disediakan oleh ECU. Dan kabel yang kedua, kabel yang menyediakan tegangan sinyal. Dan kabel yang ketiga yaitu kabel yang menyediakan listrik atau arus. Prinsip kerja throttle position sensor ini, saat pedal gas diinjak, pad throttle akan terbuka dan TPS mengukur jumlah udara yang masuk dan mengukur sudut bukaan throttle, lalu mengirimnya ke ECU dan PCM akan menyemprotkan bahan bakar lebih banyak. Kemudian mengidentifikasinya. TPS mengalami sebuah kerusakan atau bermasalah, sehingga akan dapat kita lihat dengan gejalanya seperti lampu mil akan menyala. Kemudian DTC tersimpan pada memori PCM. Lalu mobil gagal saat uji emisi, bahan bakarnya boros, sulit untuk di starter, dan keluarnya asap hitam pada knalpot. Berikutnya yaitu exhaust gas recirculator, atau yang kita kenal dengan sebutan sensor EGR, di mana sensor EGR ini berfungsi untuk mengurangi emisi dengan mengembalikan gas buang atau gas sisa pembakaran ke intake manifold. Prinsip kerjanya, saat mesin sedang idle, EGR valve akan tertutup dan tidak ada gas buang yang akan disirkulasikan. EGR valve akan mulai terbuka saat temperatur kerja mesin mulai panas. Saat beban mesin tambah berat, maka secara otomatis temperatur juga akan naik. Maka saat inilah terjadinya sirkulasi gas buang. Untuk pengukuran, EGR terbagi atas 2 jenis, yaitu EGR eksternal yang terbuat dari pipa, bisa yang menghubungkan exhaust dan intake manifold.
dan ada juga yang namanya EGR internal. Saat ini EGR banyak digunakan pada mesin diesel untuk mendukung aspek ekonomis bahan bakar dan mengurangi emisi. Baik, sekian dari saya penjelasan sensor-sensor pada mobil pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.